Jadi bahannya ada beras, terus ada santan. Santan bisa pakai santan instan, juga bisa pakai kelapa parut maksudnya. Terus kunyit bubuk bisa, kunyit yang fresh juga bisa. Terus ada garam, terus ada daun salam. Jadi setelah beras kita cuci bersih, terus baru kita tambahkan dengan santan, garam, kunyit bubuk, terus daun salam. Oke, kita bikin nasi kuning, jangan lupa tetap dicicipin. Terus kita bisa dikukus, juga bisa pakai rice cooker. Kurang lebih 1 jam. Ini bikin nasi kuning. Iya, dan untuk menu terakhir yaitu menu keempat hari ini ya, Chef Kayono ya. Siap. Yaitu apa namanya, Chef Kayono? Namanya nasi kuning The Access. Oke. Nih banyak apa aja nih, Chef Kayono? Silakan. Oke. Nasi kuning The Access ya. Itu bahan pastinya ya bahan mentahnya ada beras, terus ada kentang, telur, ayam, ada ampela ayam, terus ada bumbu dapur, ada salam, ada laos, ada bawang merah, bawang putih, ada serai, ya. Terus ada letas atau daun selada, orang Jawa bilang. Ini gunanya nanti untuk presentasi. Oke. Terus kita akan masak satu persatu ya. Untuk nasi kuningnya ya, nasi kuningnya itu dari beras, santan, terus garam, kunyit, daun salam ya. Proses memasaknya itu sekitar 1 jam. Jadi hasilnya begini, tekstur dan warnanya bagus. Terus yang kedua, ayam goreng itu diambil ayam, bisa paha, bisa dada, bisa bagian yang lain ya. Itu nanti bumbunya itu ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ada kemiri, daun salam, ada serai, ada laos atau lengkuas ya. Terus dari sekian bumbu itu digiling boleh, di blender boleh, diulek boleh ya. Setelah itu kita proses ke ungkep atau dimasak. Maksudnya diungkep, dari bumbu sekian tadi, bumbu kuning namanya yang kita sebutkan, itu kita panaskan, terus kita masukkan ayam, terus dimasak dengan api kecil, itu kira-kira 1 jam ya. Tujuannya kalau apinya kecil, masaknya itu bisa pelan-pelan, tapi yang pasti tidak gosong ya. Bumbunya diharapkan masuk ke daging karena apinya kecil ya. Setelah itu baru digoreng. Oke, nanti digoreng.
Jadi goreng ayam pun itu pakai standar golden brown. Jadi kuning keemasan. Jadi begini. Oke. Oke, ayam sudah. Terus yang kedua adalah telur pindang. Oke, telur pindang. Oke. Itu telur jadi direbus dulu, ya. Dengan caranya kita siapkan air, tunggu sampai hangat, ya, baru telurnya masuk. Tujuannya itu supaya telur yang sudah direbus nanti gampang dikupas, ya. Jadi seyuknya atau dianjurkan minimal airnya hangat, syukur-syukur bisa panas sampai mendidih. Habis itu api dikecilkan, ya, itu kurang lebih 20 menit. Ya. Setelah itu dikupas, terus kita siapkan bumbu untuk pindang, ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, terus ada lengkuas, ada daun salam, ya. Terus ada gula Jawa plus garam, lada, sedikit rasa, ya. Terus kita masukkan ke pot, ya, disote, ya. Habis itu terus telur kita masukkan, ya. Telur kita masukkan, semua bahan kita masukkan, ya. Itu kita tunggu sampai 30 menit dengan api kecil. Tujuannya supaya tidak gosong, ya. Jadi mesti sabar, ya. Dengan kesabaran diharapkan mendapatkan tes makanan yang enak, ya. Jadi setelah 30 menit, ya, 30 menit lebih, itu hasilnya begini, ya. Hasilnya begini. Kita bisa dituang di sini. Oke. Oke. Oke, jadi ayam goreng telur pindang ready. Oke, selanjutnya adalah sambal goreng. Sambal goreng. Oke. Sambal goreng kentang ati yang kita pakai. Oke, itu bahannya dari kentang dipotong dadu, terus digoreng. Terus ati ayam, ati ampla maksudnya, itu direbus dulu. Habis direbus mateng, dipotong. Potongannya persis seperti kentangnya, ya. Terus kita siapkan bumbunya. Ya, ada bawang merah, ada bawang putih, ada ebi, ada cabai merah, ada gula Jawa, terus daun salam, lengkuas, ditambah dengan garam sama penyedap sedikit. Jangan lupa santan dimasukkan. Ati yang sudah direbus, ya, kita bikin bumbu sudah oke, baru kita campurkan ke pot atau ke pan, ditambah dengan santan, ditambah dengan bumbu dapur, hasilnya begini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan telur pindang, ayam goreng, sama sambal goreng ati ampla. Oke, terus selanjutnya adalah klengkam, ya.
Klengkam itu nanti kita bikin dari kentang yang dipotong tipis, terus kita goreng. Oke, kita goreng. Setelah matang, setelah kering, ya. Terus kita siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun salam, lengkuas, ditambah dengan gula pasir. Ya, gula pasir. Oke. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu kita sote, ya. Terus kita tambahkan dengan gula pasir sedikit air, ya. Kita tunggu sampai seperti mengental, ya. Orang Jawa bilang rambut, jadi begitu ditarik itu tidak putus, namanya rambut, ya. Terus baru kita masukkan klingkam yang sudah kita goreng, kita goreng, ada daun salam, ada lengkuas masuk, ya. Kurang lebihnya hasilnya begini. Ya. Lagi-lagi kita siapkan di bowl, ya, supaya nanti kita platingnya enak. Betul. Ada kerupuk juga. Terus satu lagi adalah bergeter kentang. Ya, kita sambil tunggu matang. Oke, bergedel kita bikin dari kentang. Ya, kentang kita potong, sebelum kita kupas bersih dipotong, baru digoreng. Habis digoreng terus dihancurkan atau diulek boleh, diparut boleh. Ya, setelah itu kita bumbuin pakai bawang merah, bawang putih, ya. Terus kita nanti sesening. Oke, ini. Ya, terus nanti prosesnya itu kita akan breaded, ya, breaded dengan tepung terigu dan telur. Oke, kita campurkan. Kita bisa tambahkan garam, oke, terasa dikit. Ada lada atau merica bubuk, ya. Kalau Anda ragu, Anda bisa mencicipi. Jadi seorang juru masak, ya, itu tidak bisa lepas dari proses tes. Jadi tes dulu sebelum Anda menghidangkan makanan. Oke. Ya, berikutnya kita bentuk pipi. Prosesnya itu dari terigu, ya, masuk terigu, masuk telur, baru nanti masuk ke minyak panas. Oke, ya, jadi gorengnya begini, ya.
ya. Terus telur, baru ke minyak panas. Terigu, telur, terus ke minyak panas. Oke. Ya. Lagi-lagi standarnya adalah golden brown, kuning keemasan, standar masakan. Jadi warnanya dapat, ya, matangnya dapat. Oke, jadi ini proses nasi kuning ya yang tadi kita bikin hari pertama ya. Alhamdulillah warna dan teksturnya bagus ya. Kalau ngukus nasi baik itu manual maupun dengan rice cooker ya, itu plus minusnya 1 jam ya. Gunanya apa? Supaya nasi benar-benar orang Jawa bilang tanak ataupun benar-benar sempurna matangnya. Tujuannya itu supaya tidak cepat basi dan taste-nya, rasanya di lidah itu juga cocok ataupun pas. Oke, dari apa namanya komponen ataupun bahan untuk pelengkap nasi kuning itu kita sudah siapkan semua ya. Dari kelengkang, terus ada kerupuk, ada telur pindang, sambal goreng ati dengan kentang, ayam goreng, dan bergedel. Oke, proses selanjutnya adalah plating ya. Kita siapkan tampah kecil, piring juga boleh, itu terserah Anda, selera Anda ya. Tapi sekali lagi karena yang kita angkat itu adalah menu tradisional, tidak ada salahnya kita memakai equipment atau barang sesuai dengan yang kita masak. Oke. Terus ada daun pisangnya. Terus kita siapkan takir ya, takir. Kita takirnya. Ini terus sambal gorengnya kita taruh di takir. Terus satu lagi kelengkam kita taruh di takir biar imbang. Good. Baru kita akan taruh ayamnya. Bergedel. Telur.
Oke. Terus jangan lupa dikasih topi. Iya. Baru ada kerupuk. Untuk mempercantik penampilan, tidak ada salahnya kita pakai gamis. Ya, kita pakai gamis. Oke. Pakai gamis. Ya, nasi kuning The Access. Ya, setelah melewati beberapa tahap yang telah dilaksanakan oleh Chef Kayono, bahwa ini dia nasi kuning dia sudah jadi ya Chef ya. Ini dia masak kita yang keempat ya, Chef, ya. Ya. Oke, ini dia nasi kuning The Access yang pasti rasanya sangat maknyus. Ya, dan di akhir kegiatan hari ini nanti Chef Kayono akan memberikan 5 pertanyaan yang wajib dijawab oleh seluruh peserta didik dan jawaban akan diserahkan kepada akademik kelas masing-masing. Silakan Chef Kayono. Pertanyaan pertama. Terima kasih. Jadi setelah kita bergabung dari awal sampai akhir, ya, ada 4 menu yang telah kita kerjakan. Ya. Jadi ada bitter balen, terus ada chicken bruschetta, Ya. terus ada calamari fritti, terakhir adalah Nasi kuning. The Access. Ya. Oke, sedikit tugas untuk Anda supaya Anda lebih tergugah, termotivasi, ya. Biarpun dalam keadaan pandemi segala apa, ya, tapi yang namanya belajar Anda tidak boleh berhenti. Ya. Tidak boleh berhenti. Jadi pihak akademik akan mengajukan atau melemparkan 5 pertanyaan untuk Anda. Ya, yang pertama adalah tolong dituliskan ingredientnya. Yang pertama bitter balen. Ya, Bitter dia. balen. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, yang kedua adalah setelah tomat rilis, ya. Tomat rilis ini kan untuk filling chicken bruschetta. Kira-kira apa sih yang tadi ingredient tomat rilis itu ada apa? Ada tomat, itu silakan. Oke. Baik. Dan yang ketiga. Yang ketiga kita masuk ke menu kebanggaan kita, menu nasi kuning, ya, nasi kuning. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, yuk kebangetan, karena ini adalah menu kebanggaan kita, tradisional kita. Ya. Oke. Tidak usah susah, ya. Silahkan Anda tuliskan, Anda kerjakan cara mengungkep ayam yang empuk. Wow, itu dia. Yang empuk, ya. Silakan ditulis dari bumbu sampai ke proses akhir. Mengungkapnya aja. Jadi ungkapnya bagaimana, terus nanti timingnya bagaimana. Kalau Anda memperhatikan kita dari awal, insya Allah Anda bisa menjawab. Baik. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah kita ambil ke bergedel. Apa sih bergedel yang enak untuk lidah orang Jawa itu? Oke. Ya, dari bahan, terus bumbunya, prosesnya bagaimana sih? Ada 2 versi. Nah, tapi yang kita tekankan adalah versi The Access yang kita kerjakan. Di lapangan, di khalayak umum itu ada 2 versi, saya bilang ada 2 versi. Tapi yang kita ajukan adalah yang kita punya The Access. Ya. Oke. Dan sekarang yang pertanyaan kelima. Yang Oke. terakhir. Terakhir kita tidak usah repot-repot. Kalau Anda melihat visual ini, Anda akan bisa menjawab apa sih isinya nasi kuning komplit. Wow, isi komplit dari nasi Yang kuning. kita angkat ini loh,
dari bawah sampai ke pucuk itu isinya apa? Ya, silakan. Ya. Silakan diamati. Oh, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ya. Tidak cukup dengan oh ada kupluknya, ada tutupnya. Bener. Oh, ada iya, tapi silahkan. Ya, silahkan dicermati. Cuman isinya aja. Apa sih nasi goreng akses yang jauh Nasi itu? kuning. Nah, nasi kuning akses. Oke. Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Ustaz Dik dan langsung saja untuk jawabannya diserahkan kepada tim akademik konselor masing-masing. Itu dia, sekian dari kami untuk praktek pada hari ini. Pasti sangat menyenangkan dan ilmu yang sangat banyak bisa kalian dapatkan bersama dengan Ustaz Cahyono. Sekian dari kami dan salam The Access. With us you can go. Salam pisau tajam.